Ketika Julian itu perjalanan menuju pulang ke rumah Julian nih guys ya, tanpa disadari di situ nih guys ya, Julian itu tidak tahu bahwa akan ada masalah yang menghadapinya. Dimana di situ nih guys ya, Julian itu menambah seseorang ya, dan ketika itu dia bingung dan berusaha untuk menolong orang yang ia tabrak ya. Dia berusaha nih guys ya membantu orang tersebut yang jatuh ya motornya keserempet oleh mobil dia nih guys semacam itu. Nah kemudian di situ membuat Julian itu nih guys ya akhirnya berusaha untuk menolong laki-laki tersebut nih guys dan berusaha membantu laki-laki tersebut membawanya ke rumah sakit terdekat. Namun sayangnya ketika Julian menawarkan bantuan ke rumah sakit terdekat ya untuk dibawa ke rumah sakit untuk diobati dokter, namun ternyata dia menolak. Kenapa dia menolak? Dia lebih baik ya dikasih uang saja. Nah kemudian membuat Julian ini nih guys ya tanya emang uang berapa yang dia penginkan, terserah katanya semacam itu. Nah kemudian berlari lagi ke mobil membawa dompetnya memberikan sejumlah uang kepada laki-laki tersebut yang memang dia serempet semacam itu. Nah kemudian di situ nih guys ya Julian itu tidak tahu bahwa itu sebenarnya adalah trik laki-laki tersebut yang memang sengaja mau menjatuhkan Julian. Karena kebaikan Julian ya bahwa laki-laki tersebut itu dibantu motornya semacam itu untuk didirikan ya memang karena motornya jatuh. Namun sebenarnya Julian juga sangat khawatir dengan laki-laki tersebut ya bahwa dia akan baik-baik saja atau tidak kalau dia tuh ke klinik saja dengan hanya diberikan uang terus dia main pergi begitu saja. Nah kemudian di situ nih guys ya, Julian ngerasa ada yang aneh semacam itu loh guys ya. Kok tiba-tiba di tengah jalan dia dihadang terus menyerempet seseorang. Nah di situ nih guys kemudian Julian itu nih guys ya langsung pergi usai dia memberikan sejumlah uang dan membantu laki-laki tersebut. Ternyata laki-laki tersebut itu adalah orang suruhannya dari Rafael dan dimana Rafael sengaja menyuruh dia nih guys ya untuk mendapatkan voice suaranya. Suaranya siapa? Suaranya Julian agar menjatuhkan agar Julian dipenjara gara-gara menculik Yuda. Dan kemudian setelah mendapatkan rekaman suaranya Julian nih guys ya, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Rafael, kemudian dikirimkanlah suara tersebut kepada Rafael dan Rafael ini akan menjalankan misinya nih guys ya untuk menghancurkan Julian agar Julian ini mendekam di penjara. Dan di situ nih guys ya tiba-tiba ada juga ayahnya yang datang nih guys ya. Dan di situ Bapak Gunawan datang dan bertanya kepada anaknya Rafael, apakah Rafael itu tahu di mana Mona saat ini berada dan juga mamanya saat ini berada. Nah kemudian di situ Rafael nggak tahu, mungkin saja mereka masih berada di rumah sakit. Nah kemudian papa itu berusaha untuk menjelaskan kepada anaknya Rafael bahwasanya Mona itu sudah pulang. Nah pertanyaannya kenapa ketika dia berusaha untuk ke dokter dan dokter mengatakan bahwa itu sudah pulang ya ke rumahnya, namun kok tidak ada di rumah. Nah kira-kira ada di mana? Nah menurut papa kemungkinan terbesar apakah memang Mona itu sekarang ada di rumahnya Mona dan mama itu menemani semacam itu. Nah kemudian di sini papa Gunawan itu menegaskan kepada anaknya Rafael untuk segera menjemput Mona. Kenapa? Karena ini sangat penting untuk masa depan anaknya. Jangan sampai nanti ketika anaknya itu lahir Mona akan membawa anaknya jauh sehingga tidak jatuh ke tangan anaknya semacam itu. Tidak akan jatuh ke tangan keluarganya Rafael dan itu yang akan jadi masalah. Nah sementara Dania itu berusaha ke tempatnya ya guys ya Ray untuk mencari tahu apakah Yuda sudah ditemukan, sudah dapat informasi. Nah kebetulan memang di situ Ray sudah mendapatkan telepon dari Yuda yang menyatakan Yuda itu disekap oleh Rafael. Nah ternyata benar apa yang dikatakan oleh Papa Gunawan bahwasanya Dania itu sempat bertemu dengan Papa Gunawan dan Papa Gunawan mengatakan bahwa ternyata ini hanya akal-akalan dari Romi, ternyata yang menyekapnya adalah Rafael. Nah kemudian dia tanya kepada Ray apakah sudah tahu di mana tempat penyekapannya bos Yuda semacam itu. Namun ternyata Ray belum tahu sampai hingga titik ini karena dia pada waktu itu pengen menemui dan memaksa Rafael, namun sayangnya dia gagal ya. Dia gagal karena memang dia ketahuan bahwa dia masuk tiba-tiba ke rumahnya Rafael dan di situ membuat Dania sangat bingung apa yang harus dia lakukan untuk bisa mengetahui di mana keberadaan Yuda saat ini. Nah, sementara itu nih guys ya ada juga di situ Rafael yang pergi ke orang yang ahli IT, di mana memang setelah dia mendapatkan voice suaranya Julian dan ini kesempatan untuk dia menjatuhkan suara tersebut. Menjatuhkan Julian melalui suara yang ia dapatkan dari rekaman yang diberikan oleh anak buahnya dia yang telah menyekap Yuda. Dan ini kesempatan bagi dia untuk melakukan itu semua. Dan melalui orang yang ahli IT tersebut suaranya itu sengaja diganti. Ya kata-katanya itu diganti sesuai apa yang diinginkan oleh Rafael. Jadi kata-katanya itu seakan-akan membuktikan bahwa memang Julian adalah bos yang menyekap ya, menyuruh anak buahnya untuk menyekap Yuda dan memberi
memberikan sejumlah uang kepada anak buahnya bila dia itu mencelakakan Yuda. Dan itulah yang diinginkan oleh Rafael agar dia bisa menjatuhkan Julian. Nah, sementara Papa Gunawan itu sengaja datang ke rumahnya Mona untuk bertemu dengan Mama. Ya, bertemu dengan istrinya Lestari. Nah, kemudian di situ dibilanglah istrinya Lestari untuk segera pulang ke rumah. Namun sayangnya istrinya Lestari pada awalnya tidak mau. Dia menolak karena dia akan menunggu ya calon buah hatinya yang ada di perutnya Mona sampai dia lahiran. Namun kemudian di situ Papa Gunawan berusaha untuk menegaskan nggak bisa seperti itu. Papa berusaha untuk bilang bahwa akan ada waktunya semacam itu. Mama nggak bisa seperti ini gitu loh. Memang yang dibutuhkan sekarang adalah kita turutin aja semua apa yang mau oleh Mona hingga pada saatnya nanti ketika lahiran tiba barulah anaknya itu dibawa semacam itu, dan itu adalah trik yang diberikan oleh Papa Gunawan kepada Mama Lestari, dan kemudian Mama Lestari berusaha untuk mempertimbangkan bahwa dia mau pulang semacam itu. Memang lebih baik demi kebaikannya ditinggalkan dulu Mona, diberikan ruang atau space. Walaupun pada awalnya memang Mama Lestari nggak mau dia kehilangan ya bayi yang ada di perutnya Mona semacam itu. Dia pengen menjaga Mona, dia pengen peduli dengan Mona. Namun biar ini akan jadi urusannya Rafael nanti yang membujuk Mona agar Mona itu mau semacam itu loh guys. Namun kedatangan mereka berdua otomatis diketahui kan oleh Mona, dan Mona yakin betul bahwa dia nggak akan pernah memberikan calon buah hatinya kepada Rafael dan kembali lagi ke Rafael. Karena dia tahu bahwa ternyata Papa Gunawan itu orang yang licik juga, sama seperti Rafael yang licik, yang jahat kepada Mona. Nah, di saat Julian itu nih guys ya berusaha ke kantor, ya kan seperti biasa bahwa ada Safira yang selalu menemani suaminya ya ke depan untuk diantarkan ke mobil supaya memberikan salam ya seperti biasa. Memang di situ Safira selalu memberikan cinta kepada suaminya dan selalu patuh kepada suaminya dan selalu bahagia bareng. Walaupun sebenarnya tanpa mereka sadari akan ada bencana di situ, akan ada masalah yang sangat besar. Di mana di situ ternyata tiba-tiba ketika ada Safira dan juga suaminya yang berada di luar, ternyata melihat di situ ada mobil polisi. Nah, kira-kira mobil polisi itu ngapain ada di rumahnya depan Julian? Buat apa semacam itu? Nah, kemudian dia bertanya kepada suaminya dan bingung. Dan di situ polisi sengaja datang menemui Julian untuk membawa Julian itu ya ke kantor polisi untuk dimintai keterangan bahwasannya di situ ada bukti yang menyatakan bahwa Julian itu adalah pelaku yang telah membawa Yuda itu kabur, yang telah menyekap Yuda itu kabur, sehingga di situ harus dimintai keterangan dan dibawa ke kantor polisi langsung. Mendengar kabar hal tersebut membuat Safira sangat sedih. Gak mungkin suaminya tega melakukan penyekapan terhadap Yuda, gak mungkin banget semacam itu. Kenapa? Ini ada masalah apa lagi? Nah, di sini membuat Safira benar-benar sangat sedih. Dan Julian juga ngerasa bingung kok dia yang bisa dituduh menyekap gitu loh. Dan ini yang membuat bingung. Nah, tiba-tiba di situ ada Tante Wulan yang mengetahui kejadian hal ini dan langsung lapor kepada Mbak Gina. Dan kemudian Mama Gina dan juga Tante Wulan berusaha untuk menuju keluar, ya agar berusaha tanya ke polisi kenapa polisi ini mau menyekap anaknya semacam itu. Kenapa mau membawa anaknya pergi ke polisi. Di situ karena memang anaknya terbukti bersalah, padahal Julian itu nggak melakukan tindakan apapun, apalagi sampai melakukan penyekapan terhadap Yuda semacam itu. Nggak mungkin banget semacam itu loh. Dan tiba-tiba kenapa di situ polisi banyak yang datang? Kayaknya ini ada kesalahan, ini nggak mungkin gitu kan. Dan di situ semua orang percaya dan yakin nggak mungkin kalau misalkan Julian itu yang telah menyekap Yuda. Nah, kira-kira siapa yang telah melakukan itu semua? Nah, Safira ini bahkan sampai bangun dari kursi rodanya supaya pengen ikut gitu. Ternyata Safira tidak diperbolehkan untuk ikut. Kalau dia mau ke kantor polisi, biarkan nanti bersama dengan mobil keluarganya saja. Julian hanya boleh dibawa ya dengan mobil polisi semacam itu, dan kemudian ibunya disuruh untuk menelpon Alfa ya pengacaranya Julian yang menegaskan bahwa Julian ditangkap polisi semacam itu. Safira sangat bingung banget apa yang harus dia lakukan untuk bisa ikut ke kantor polisi. Namun di situ ya, Safira yang meronta-ronta pengen ikut dengan suaminya membuat masalah yang sangat besar bagi mamanya itu sedang bingung. Apalagi mamanya kan kondisinya tidak suka dengan Safira. Ya ternyata Safira justru malah bingung semacam itu. Padahal mamanya sedang menelpon Alfa untuk meminta bantuan kepada Alfa selaku pengacaranya Julian untuk menolong Julian. Gitu loh, kenapa Julian itu dibawa tiba-tiba ke kantor polisi. Nah, sementara itu nih guys ya, ada Mama Lestari yang sudah kedatangan dari Papa. Dan Papa Gunawan itu sengaja menjemput ya Mama Lestari untuk pulang semacam itu. Dan kemudian dia langsung mengatakan kepada Mona bahwa dia itu mau izin pulang semacam itu. Dia mau izin pulang karena Papa meminta dia untuk pulang semacam itu. Nah, kemudian di situ nih guys ya, Mama gitu loh
itu Mama Lestari itu benar-benar sangat diterima kasihi oleh Mona. Mona selama ini tahu betul bahwa Mama Lestari itu baik banget kepada Mona dan dia sangat berterima kasih banget kepada Mama Lestari bahwa kebaikannya dia. Walaupun di situ Rafael sering jahat ya kepada Mona, namun apapun itu Mama Lestari tetap baik semacam itu. Namun itu semua sudah menjadi tanggung jawabnya Mama Lestari. Mama Lestari ya nanti kalau misalkan ada sesuatu hal yang pengen dibutuhkan ya kepada Mona jika butuh sesuatu ya kepada Mama Lestari, maka Mama Lestari dengan sangat baik akan membantu Mona. Jadi jangan pernah sungkan buat Mona untuk minta bantuan apapun. Mau cek kandungan dia diantar pun sekalian, pasti Mama Lestari akan mengantar semacam itu. Namun apapun yang terjadi, ya Mona tidak akan pernah merubah pikiran dia untuk kembali ke rumahnya Rafael. Kenapa? Karena dia sudah sakit hati dengan perbuatannya Rafael. Dan di situ nih guys ya, Mona juga menegaskan bahwa hubungannya Rafael dengan Mona itu bagaikan air dan minyak yang tidak akan pernah bersatu. Walaupun Mama Lestari itu yakin bahwa hubungan mereka itu pasti bisa diperbaiki dan pasti anaknya akan kembali menemui Mona, tapi itu sayangnya tidak mungkin sekali bahwa Rafael itu tidak pernah mencintai Mona. Dan ini akan hanya sia-sia bagi Mona untuk menunggu Rafael. Jadi ya udahlah, di situ membuat Mona akhirnya merelakan Rafael nih guys, dan dia harus berpisah dengan keluarganya bahwa dia tidak akan pernah kembali. Dan dia mengucapkan dalam hati say goodbye buat keluarganya Rafael semacam itu. Walaupun ini sedih buat Mona, namun dia harus jalankan semacam itu loh guys. Dan sementara orang yang melaporkan Julian itu nih guys ya sudah berada di kantor polisi bahwa dia itu selaku orang yang disuruh Julian yang telah menyekap Yuda semacam itu. Dan orang tersebut memberikan ya barang bukti, memberikan saksi bahwa dialah yang disuruh oleh Yuda semacam itu. Dan kemudian sementara itu juga nih guys ya, ada Julian nih guys yang baru ditangkap polisi. Dan di situ nih guys ya, Julian itu juga merasa sangat heran. Kenapa Julian itu bisa ditangkap oleh polisi semacam itu loh. Dan kemudian laki-laki tersebut itu malah izin ke pergi nih guys. Nah sementara Julian itu nih guys ya sedang menunggu pengacaranya Alpha. Dia akan bicara ketika pengacaranya itu sudah datang nih guys ya. Dan kemudian laki-laki tersebut yang pergi nih guys ya. Ya, kemudian dia teringat dengan laki-laki tersebut. Kayaknya laki-laki tersebut itu adalah orang yang pernah ia serempet. Nah, kemudian dia berusaha untuk membantu laki-laki tersebut dan memberikan uang. Nah, kemudian dia tanya kepada polisi, laki-laki tersebut dia siapa? Nah, kemudian polisi menegaskan bahwa laki-laki tersebut adalah saksi yang ternyata memberatkan Julian. Julian menyuruh dia, ya, karena dia adalah anak buah dia, di pikiran dia semacam itu. Bahwa ternyata laki-laki tersebut itu sebenarnya adalah orang suruhan dari Rafael dan semua orang tidak tahu akan hal itu. Dan kemudian laki-laki tersebut sengaja menelpon kepada Rafael untuk minta bantuan untuk diberikan pengacara agar dia bisa keluar dari penjara. Dan tentu saja Rafael akan memberikan itu semua, namun dengan jaminan bahwa misalkan di situ ada Julian yang memang dipenjara dan mendekam di kantor polisi semacam itu. Dan ternyata semua ini memang adalah ulahnya Rafael, dan Rafael sengaja melakukan ini karena balas dendam dan tentunya juga pengen mendapatkan Safira. Ternyata ya ketidaksukaannya kepada Julian membutakan hati dan pikirannya Rafael sehingga membuat dia berpikir yang sangat kejam dan memenjarakan Julian. Padahal Julian tidak tahu apa-apa, kenapa dia yang malah dilontarkan atas semua tuduhannya semacam itu. Nah, laki-laki tersebut memang sebenarnya adalah orang suruhannya Rafael yang memang sengaja mereka itu mereka itu menjaga dan menyekap ya Yuda saat ini, dan orang tersebut disuruh oleh Rafael. Dan ternyata Rafael itu ya memang ternyata menyuruh orang tersebut dengan jaminan akan memberikan uang. Sejumlah uang yang begitu sangat banyak sekali, dan tentunya di situ nih guys ya, yang perlu dia lakukan adalah melakukan apa yang dia suruh. Nah, kemudian dia menunjukkan bahwa foto laki-laki yang bernama Julian Andromeda, di mana Julian itulah adalah orang yang nanti ya harus masuk penjara dengan cara apa? Bahwa dia itu adalah anak buahnya, bahwa Julian itu adalah bosnya. Julian adalah bosnya yang mana menyuruh orang tersebut untuk mencelakakan Yuda sehingga Yuda itu bisa kabur. Dan ternyata Yuda itu justru malah disekap di suatu tempat. Dan dia harus melakukan hal itu hingga ya memang laki-laki tersebut bisa memenjarakan Julian semacam itu. Dan tentu saja sebagai imbalannya, jika Julian itu dipenjara karena memang dia dituduh telah menyekap
Juda, maka imbalannya adalah uang yang begitu sangat banyak dan keluarganya pasti aman. Keluarganya akan terjamin. Kenapa? Karena dia akan diberikan uang yang sangat besar. Toh dengan keadaan dia yang lagi sakit-sakitan, dia yang tidak berumur panjang, maka dia harus mempertimbangkan hal ini semua. Kalau misalkan dia mau melakukan hal ini semua dan dia mau bersaksi bahwasanya misalkan Julian itulah yang telah menjadi orang yang telah menyekap ya, yang telah menyekap Juda di suatu tempat ya, sehingga Julian itu akan ketahuan, maka dia akan berada di kantor polisi dan dia harus menjadi saksi bahwa dia itu disuruh Julian yang telah menyekap Yuda dan dia yang telah menewaskan Yuda, sehingga dia harus lapor kepada polisi semacam itu agar Julian dipenjara. Dan kalau dia melakukan hal itu, tentu saja semua keluarganya akan dijamin daripada hidup dia susah, dia nggak punya pilihan lain, anaknya menderita dan kemudian dia meninggal. Toh dia yang sudah tidak berumur panjang dan ini kesempatan kan bagi Rafael untuk menawarkan sejumlah uang. Dan tentu saja sangat aman buat dia. Dia nggak usah bingung pikirin anak dia masa depannya seperti apa. Anaknya, istrinya semacam itu masa depannya pasti sudah akan terjamin. Daripada dia tidak melakukan hal itu semua, ya kan? Dan dia tidak dapat uang yang banyak semacam itu, ya kan? Toh dia juga pasti akan meninggal dengan adanya kanker yang dia derita semacam itu. Ternyata momen tersebut memang dimanfaatkan oleh Rafael untuk melakukan hal yang tidak-tidak dan membuat laki-laki tersebut itu percaya dan melakukan hal tersebut. Dan setelah laki-laki tersebut menyetujui bahwa dia akan menjadi saksi, tentu saja membuat hati Rafael senang. Kenapa hati dia senang? Karena dia bisa mencelakakan Yuda dan dia juga bisa membuat Julian itu masuk penjara dan ini kesempatan dia untuk bisa mendapatkan Safira, sekaligus dia itu memang tidak suka jika papanya itu dituduh atas pembunuhan ya, yang dilakukan pembunuhan kepada orang tuanya Safira dan memang benar-benar sangat jahat sekali ya Rafael itu. Nah kemudian di situ nih guys ya, ada juga Romi, di mana Romi itu memang dia itu tidak suka jika memang ada barang antik. Gara-gara ada barang antik nenek-nenek tersebut, istrinya itu kabur. Ya, dan istrinya itu gak suka jika memang karisma yang dimiliki oleh Romi itu ternyata membuat nenek-nenek itu jatuh cinta kepada dia. Dan dia tidak mau jika nenek-nenek tersebut itu ada lagi. Gitu loh. Padahal Dania itu sudah dihubungi beberapa kali di telepon namun tidak diangkat juga. Karena teleponnya tidak diangkat membuat dia sangat marah. Makanya dia berusaha untuk mengusir segera mungkin nenek tersebut dan jangan sampai ada. Nah kemudian dia berusaha untuk memanggil Kunco nih guys ya. Dia sengaja memanggil Kunco dan kemudian menyuruh Kunco untuk mencari di mana keberadaan Dania saat ini. Dan kemudian Kunco tanya di mana kemungkinan beradanya Dania. Kemungkinan beradanya Dania itu kalau nggak di tempatnya Safira, di rumahnya Safira, ya kemungkinan di tempatnya Judas ya, atau mungkin ya di tempatnya Rafael Papa Gunawan. Kemungkinan ada di beberapa tempat tersebut. Jadi itulah tempat yang harus dicari ya, di mana keberadaan Dania saat ini berada. Makanya langsung dia menyuruh anak buahnya Kunco untuk meluncur ke tempat tersebut. Ya, setelah dia menyuruh Kunco, nah kemudian ini kesempatan bagi dia untuk kayak memanggil Mumun. Dia harus memanggil Mumun sesegera mungkin agar dia menyuruh neneknya tersebut kembali ke tempat rumahnya saat ini berada. Makanya dia berusaha untuk memanggil Mumun. Dan kemudian Mumun itu nih guys ya, kemudian tiba-tiba menabrak nih guys ya, membuat di situ membuat Romi ini kurang suka ya, dan kemudian langsung to the point saja bahwa Romi ini sengaja memanggil Mumun dengan catatan apa, supaya Mumun ini ya itu mengatakan bahwa Mumun itu harus membawa neneknya pergi dari rumah. Dan kemudian membuat Mumun bertanya kenapa alasannya neneknya harus pergi secepat mungkin. Gara-gara nenek tersebut ya, dia kemarin malam itu habis dibungkus nenek tersebut, makanya dia kurang suka. Dan gara-gara nenek tersebut maka istrinya juga pergi semacam itu. Dan makanya dengan sesegera mungkin nenek tersebut ini harus pergi. Dan kemudian di situ nih guys ya, Mumun mengiyakan saja. Mumun mengiyakan bahwa nenek tersebut ternyata memang sudah dibawa pergi ke tempat teman dia semacam itu. Jadi Pak Romi ini aman saja. Jadi kalau misalkan Mumun tidak mau maka dia akan dipecat. Nah tentu saja Mumun akan melakukan itu sesuai dengan permintaan Romi karena dia juga suka dengan Romi. Maka dari itu dia langsung pergi semacam itu. Namun sebelum pergi ternyata Mumun ini minta salam kepada Romi. Nah Romi ini semakin bingung dengan semua orang. Kenapa semua orang ini jadi seakan-akan suka dengan Romi semacam itu, padahal sukanya Romi dengan Dania seorang. Kenapa kok malah di situ para pembantunya, nenek-neneknya semua suka banget gitu dengan Romi dan membuat Romi ini sangat terheran-heran. Dan kemudian ya
Di saat momen itu disuruh untuk membawa neneknya pulang, membuat Mumun berpikir bahwa ternyata neneknya itu suka ya dengan Romi. Masa iya sih Mumun yang suka dengan bosnya itu malah punya saingan dengan nenek dia sendiri semacam itu. Dan kemudian tiba-tiba neneknya itu datang lagi. Nah, neneknya itu datang lagi membuat Mumun ini terheran, kenapa dengan nenek kok datang lagi, kan sudah dibawa ke tempat teman dia semacam itu. Nah, kemudian nenek tersebut itu bilang bahwa dia tuh kangen dengan Romi semacam itu. Namun kemudian di situ nih guys ya, nenek tersebut juga bilang kalau misalkan dia berusaha membawakan makanan ke Romi karena dia tuh suka dengan Romi, dengan makanan yang dibuatkannya enak tersebut akan membuat Romi itu suka dengan dia. Namun di situ memang dicegah oleh Mumun karena Mumun tidak memperbolehkan neneknya itu ya ada di tempatnya bosnya, karena ini yang dipertaruhkan adalah pekerjaan dia, karir dia. Makanya dia berusaha untuk meyakinkan neneknya untuk dibawa pulang agar dia tidak bertemu dengan Romi, karena ini akan sangat berbahaya jika Pak Romi marah lagi kepada Mumun. Maka dari itu membuat Mumun ini ya harus membawa neneknya itu pulang semacam itu. Walaupun pada awalnya neneknya tidak mau karena dia suka banget dengan Romi, ya dia pengen jatuh cinta dengan Romi, dibawalah dia itu pergi semacam itu. Nah, sementara orang suruhannya Rafael tersebut sengaja mengatakan kepada polisi bahwasannya memang dia itu disuruh oleh Julian. Disuruh Julian untuk menyekap. Ya, menyekap siapa? Menyekap Yuda. Dan dia sengaja mengatakan demikian karena memang dia itu nih guys ya, punya buktinya. Dia mengatakan kepada polisi bahwa dia tuh punya bukti yang menyatakan bahwa dia memanglah orang yang menyekap semacam itu. Dan dia disuruh oleh bosnya kepada Julian. Nah, Julian ini bosnya laki-laki tersebut. Nah, Julian nggak tahu dong, dia itu kan bukan anak buahnya. Julian ini ngerasa bahwa dia tidak kenal dengan laki-laki tersebut. Kenapa laki-laki tersebut itu justru malah bilang bahwa dia itu adalah anak buahnya dan bahwa Julian yang telah menyekap di mana keberadaan Yuda saat ini. Julian semakin bingung apa yang harus dia lakukan karena dia tidak pernah merasa bahwa dia telah menyekap Yuda. Julian kemudian mengatakan kepada polisi bahwa apa yang dikatakan oleh laki-laki tersebut itu semuanya salah. Dan dia juga minta bantuan kepada ya Alpha selaku pengacaranya bahwa apapun yang dituduhkan laki-laki tersebut itu salah. Namun ternyata laki-laki tersebut itu justru malah memberikan barang bukti, di mana barang bukti itu ada rekaman yang menyatakan memang di situ bahwa memang ya bos Julian itu yang telah menyuruh dia ya, dan dia memberikan bukti rekaman tersebut, dan bukti rekaman tersebut itu menyatakan bahwa dia akan memberikan sejumlah uang, dan juga yang kedua bahwa bukti bahwa dia itu yang telah menyekap Yuda yang akan telah menghancurkan Yuda ya. Dan kemudian membuat Julian ini semakin heran ketika di situ diputarkan kok ada suara dia yang muncul. Nah, kemudian dia mengatakan kepada polisi di suara pertama itu memang benar, itu adalah suaranya Julian. Namun di suara kedua yang telah menghabisi Yuda itu bukan suara dia, bukan kata-katanya dari Julian. Nah, kemudian polisi semakin heran dengan ucapannya. Loh, yang pertama sama, yang kedua kok beda? Kenapa seperti itu? Nah, kemudian di situ Julian berusaha untuk minta kepada laki-laki tersebut untuk untuk memutar lagi ya rekaman tersebut. Bener gak itu suara dia? Nah, kemudian diputar tuh. Yang pertama yaitu menyatakan bahwa memang itu adalah suara dia, di mana dia pernah memberikan sejumlah uang. Kenapa? Karena memang dia teringat bahwa laki-laki tersebut itu adalah laki-laki yang pernah ia ditabrak, diserempet semacam itu, dan kemudian dia memberikan sejumlah uang. Namun yang jadi masalahnya di suara kedua. Di suara kedua itu bukan kata-kata yang keluar dari mulutnya Julian. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Kenapa laki-laki tersebut itu punya rekaman semacam itu? Ini semua adalah akal-akalannya dia, supaya dia itu dijebak. Berarti laki-laki tersebut itu pengen mendapatkan suaranya Julian untuk Julian itu agak dijebak semacam itu dan dilaporkan ke polisi. Dan kemudian membuat Julian ini sangat marah dan berusaha untuk memukuli, dan polisi berusaha untuk bilang kepada Julian agar dia tenang, agar masalah ini bisa terselesaikan. Nah, Julian bilang sekali lagi bahwa ini semua hanyalah akal-akalan dari dia saja yang ingin menjebak Julian. Dan Julian sangat terheran-heran dengan laki-laki tersebut kenapa punya suara rekaman dia. Gitu loh. Kenapa dia punya kata-kata suara seperti itu. Nah, kira-kira siapa yang ada di balik semua ini membuat Julian semakin heran. Kira-kira siapa? Laki-laki ini disuruh oleh siapa? Nah, kemudian laki-laki tersebut itu malah berbalik arah, yang menyuruhnya adalah bos Julian. Nah, Julian ini sangat terheran-heran apa yang harus dia lakukan. Nah, kemudian sementara itu juga nih guys ya, ternyata laki-laki tersebut itu juga punya bukti suara rekaman lagi nih guys ya. Ternyata punya bukti yang lain ya, bahwa memang kemudian kalau memang dia yang telah menyekap ya Yuda, kemudian buktinya di mana Yuda saat ini disekap, dan dia bilang bahwa laki-laki tersebut itu tahu bahwa Yuda saat ini sudah dihabisi.
dan sudah ada jasadnya yang dibuang di laut. Nah, sebelum dibuang di laut, memang di situ sudah difoto terlebih dahulu. Dan dia berusaha untuk memberikan barang bukti tersebut kepada polisi agar memang barang bukti tersebut itu memberatkan Julian agar Julian itu masuk penjara. Dan setelah polisi itu mendapatkan bukti dari laki-laki tersebut bahwa ternyata ada fotonya ada fotonya Yuda yang memang sudah dipukuli habis-habisan dan mau dibuang ke laut semacam itu. Dan itu bukti bahwa memang laki-laki tersebut disuruh oleh Julian. Nah, Julian dihadapkan pada pilihan yang susah. Julian nggak tahu bahwa itu bukan dia yang telah menyekap, ya. Dan Julian sangat terheran-heran dengan laki-laki tersebut. Kenapa dia punya bukti semacam itu? Bahkan kemudian laki-laki tersebut itu ternyata juga punya bukti yang lain, yaitu rekaman di saat Yuda itu ngomong dengan Julian, di mana Julian itu sengaja menghabisi, ya, detik-detik terakhir dia berusaha untuk menghabisi Yuda, dan itu sudah terekam semuanya semacam itu. Dan kemudian semakin membuat Julian terheran-heran kenapa dia punya bukti suara tersebut. Nah, kira-kira siapa yang telah menyuruh dia? Dan kemudian dia bilang kepada Alpha bahwa semua ini hanyalah omong kosongnya, bahwa akal-akalannya orang tersebut yang ingin menjebak